Sebenarnya Pulau Pramuka ini nama aslinya Pulau Elang. Pulau Elang. Pulau Elang. Kita bentuklah wisata konservasi berbasis education. Terutama yang kita jaga itu biota. Di biotanya ya. Terumbu karang itu. Itulah kenapa yang kita jual di Pulau Seribu ini wisata bahari. Ya, selama pandemi pun ya kita semua jasa wisata terpuruk. Iya benar. Ya, terpuruk ya. Benar-benar terpuruk kesian ya. Masuklah pandemi itu. Iya. Kita dihimbau. Bahkan yang dari pulau sendiri dilarang keras untuk menyeberang ke pulau lain. Apalagi pengunjung dari luar ya. Apalagi dari luar. Itu akhirnya apa? Ya terpuruklah perekonomian. Nelayan pun susah, penjual jasa pun susah. Ya. Lebih baik kita mati berkalang bangkai daripada pulau kita dirusak sama orang lain. Iya. Itu aja ya. Oke, hari ini kita udah kedatangan kita mendatangi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Pade Mariadi, orang asli Pulau Pramuka ya Pak ya. Mari kita cerita. Udah berapa lama Bapak di sini Pak? Kalau untuk lama ya sekitar semenjak lahir sampai sekarang berarti sudah mencapai 52 tahun. Oh, 52 tahun ya. 52 tahun. Nah, selama di Pramuka berarti Bapak tahu dong ya sejarah-sejarah tentang Pulau Pramuka ya? Tahu. Jadi awalnya Pulau Pramuka ini pulau yang kosong. Ya dari sebelum tahun 70-an lah. Tahun 70-an pulau ini ya kosong lah. Ya terus karena terjadi peledakan penduduk di Pulau Panggang, pulau sebelah. Oh, Pulau Panggang, pulau sebelah ya. Maka diarahkanlah untuk sebagian penduduknya di Pulau Pramuka ini sebagai destinasi pemukiman. Oh. Ya, awalnya pemukiman ya. Setelah jadi pemukiman, ya dibentuklah oleh pemerintah kantor kelurahan di wilayah Pulau Pramuka ini, Kelurahan Pulau Panggang. Ya. Ya. Sebenarnya Pulau Pramuka ini nama aslinya Pulau Elang. Pulau Elang. Pulau Elang. Iya, Pulau Elang. Kenapa Pulau Elang? Ya mungkin cerita orang tua dulu, Pulau Elang ini ya tempatnya bersemayam para elang kan. Ya, bukan berarti tanda kutip burung elang. Iya, burung elang juga banyak. Jadi para zaman penjajahan Belanda, ya banyak utusan-utusan yang dari Jakarta yang membawa sandi, yaitu sebagai elang itu ya. Mereka ditempatkan di sini. Ya, itu namanya pola. Berarti nggak semerta-merta elang binatang gitu. Iya, itulah. Maka kalau kita lihat dari historis di sini masih secara mistik. Iya. Masih ada orang-orang aulia yang suka ngontrol pulau ini dengan cara berkuda ya. Ya, itulah salah satunya kekuatan pulau ini masih dikontrol. Ya, kalau jasad hidup, tapi ruh kan tetap hidup ya. Jasad mati hancur, tapi kalau ruh hidup. Nah, kemudian itu setelah itu di sini waktu itu masih kita ikutnya wali Jakarta Utara. Berarti kita ikut berkiblatnya wali kota Jakarta Utara. Di sini cuma hanya kelurahan aja. Kelurahan Kepulauan Seribu. Kecamatan Kepulauan Seribu, kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung dan lain-lainnya. Nah, setelah tahun 2000 kita singkat, setelah tahun 2002 itulah dibentuklah suatu kabupaten. Pemerintah administrasi Kepulauan Seribu. Nah, pas di kabupaten itu kita beberapa pemuda ingin merealisasikan, karena kita basic kita dari resort semua, artinya dari hotel yang bekerja di resort. Ya, bagaimana kalau kita bentuk di Pulau Pramuka ini atau di pulau ini wisata pemukiman. Wisata pemukiman. Artinya untuk menggalang perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tahun 2002 tadi. Tahun 2000 belum. Perencanaan tahun 2002. Perencanaan 2002. Itu bukan baru tercetus. Memang ada angan-angan ke situ. Iya, karena kita di sini mayoritas. Ada kontrapeksi antara masyarakat dengan
apa namanya pemandu juga itu kan artinya pendiri itu. Kenapa? Kalau terjadi entah dibuka pemukiman wisata, menurut para tokoh-tokoh masyarakat dan ulama akan terjadi dekadesi moral. Apa itu? Menurut beliau terjadi dekadesi moral itu artinya ketidaksejangan budaya. Kenapa orang tua dulu lihatnya yang namanya wisata itu satu mancanegara datang bule, takutnya takutnya budaya asing masuk kemari atau terkontaminasi sama budaya asing. Nah, para ulama dan para tokoh nggak mau. Yang dilihatnya di Bali, di Lombok apa gitu kan. Kalau kita kan nggak begitu. Nah, untuk mensiasati terjadi usaha ini, kita bentuklah wisata konservasi berbasis education. Education. Iya. Artinya wisata konservasi untuk penelitian dan sejenisnya, wisata edukasi jenis ya. Apa? Terus? Kemudian dari tahun 2003, 2004 itu masih banyak kontroversi. Bahkan kita bentuk namanya balong ekowisata. Ekowisata. Iya, balong ekowisata. Mentah lagi, kita bentuk lagi. Kita bentuk suatu pemuda yang punya skill di wisata ya. Itu kita artinya mereka memang benar-benar orang yang berpengalaman di resort atau di bidang wisata ya. Nah, kita bentuk Lang Ekowisata. Lang Ekowisata. Awalnya Lang Ekowisata. Setelah terbentuklah Lang Wisata, itu pun banyak kontroversi dengan masyarakat. Ya, tapi kita siasatinnya wisata konservasi yang berbasis edukasi, artinya wisata dengan berbentuk bersinergi dengan keahlian dan ilmu apa gitu ya kan. Iya. Tetap ada yang dapat ya. Iya, ada yang dapat ya. Iya. Nah, terbentuklah itu. Lama kemudian ya kita disetujukan oleh Bupati tahun 2005 tuh udah mulai berkembang. Ya, dibentuklah tempat pemukiman ini. Artinya homestay. Iya, artinya untuk tamu yang bersinggah. Itu tahun berarti dimulai benar-benar buka untuk wisata itu tahun 2005 ya. 2005 ya, 2003 2004 ada pun yang nyolong-nyolong membentuk ya. Kenapa? Kalau datang wisata memang kalau dia sekedar camping doang kan bagaimana kan kalau yang skupnya banyak. Ya mereka juga bisa menikmati. Dibentuklah homestay ini. Nah, berarti kan 2005 tuh sampai sekarang nih 2021 banyak kan Pak ya wisatawan yang sudah datang nih. Perbedaannya zaman dulu masih belum ada wisata sama yang sekarang udah jadi pariwisata kan dari debit sampah ya. Iya, debit sampah. Ya, debit sampahnya kan itu kan ya otomatis kan berbeda. Nah, di sini untuk menangani sampah-sampah dari wisatawan itu Bapak pribadi ini sebagai orang asli Pramuka gimana cara mendaur ulang? Iya. Iya, oke. Kalau untuk ke situ memang sebelum pemerintah bentuk PPSU, iya, tanda kutip di bidang kebersihan, setiap wisata datang supaya jangan terjadi kerusakan, maka dari pihak travelnya itu himbauan. Bukannya sampah aja, faktor lingkungan alam pun akan rusak. Bukan karena alam, ya karena kerusakan pada pengunjung itu. Iya. Terutama yang kita jaga itu biota. Di biotanya ya. Terumbu karang itu. Itulah kenapa yang kita jual di Pulau Seribu ini wisata bahari. Iya. Artinya kita pun harus ramah lingkungan. Ya setiap tamu lokal ataupun mancanegara yang datang atau berkunjung ke Pulau Seribu atau umumnya di Pulau Pramuka, kita harus kasih briefing, himbauan agar jangan membuang sampah sembarangan. Ya setelah mereka kembali, mereka harus survei secara bergotong royong untuk mengumpulkan sampah. Bahkan banyak pengunjung pun punya program ke situ. Kita bersihkan laut kita atau sampah kita di Pulau Seribu, karena itu sebagai wadah kita juga. Bahkan ada yang kepedulian situ dari pengunjung tersebut. Pengunjung sendiri. Iya, dari pengunjung sendiri ya. Kita tidak mau tidak mau meninggal setelah datang balik, tidak mau meninggalkan keterpurukan atau kerusakan. Oke. Itu ya. Nah terakhir nih Pak, kan
sekarang ini masih masa pandemi. Iya. Berpengaruh banget nggak sih ekonomi dibanding sebelum pandemi dengan sekarang saat pandemi? Ya, soalnya kan pandemi ini kan wisatawan jarang jadinya datang ke sini. Pasti kan ada perubahan statistik. Iya, statistik atau grafik yang signifikan ya. Jadi kalau kita hitung dari sebelum pandemi, pandemi 2019, iya benar. Iya, 19. Sebelum pandemi itu kita banyak, bahkan mancanegara pun berkunjung di pemukiman. Artinya wisata pemukiman di Pulau Pramuka. Iya. Nah, sebelum itu banyak para travel mengirim pengunjungnya ke pulau, ya, beberapa pengunjung. Kurang lebih hampir setiap minggunya itu ribuan atau ribu pengunjung yang mengunjungi Kepulauan Seribu seluruh umumnya kan, Pulau Tidung, Pulau Kelapa. Ya, terus Pulau Pari ya, bahkan pokoknya dibagi-bagi lah. Ya paling sedikit itu 500 pengunjung. 500 setiap weekendnya sih. Setiap weekend yang berkunjung ke Pulau Seribu sebelum masa pandemi. Nah, setelah ya kita pun nelayan, orang nelayan yang dari sini, sehingga dia memutuskan saya tidak akan jadi nelayan, saya akan tetap jual jasa. Artinya ketika ada yang mereka di bidang kalian ya, rental kapal, buka catering, ya karena saling membagi rezeki. Akhirnya pun nelayan pun berpindah profesi untuk menjadi guide. Iya. Sebagai pemandu wisata itu. Pemandu wisata. Iya. Nah, pas begitu tahun 2019 akhir ya masuklah pandemi itu. Iya. Kita dihimbau. Bahkan yang dari pulau sendiri dilarang keras untuk menyeberang ke pulau lain. Apalagi pengunjung dari luar ya. Apalagi dari luar. Itu akhirnya apa? Ya terpuruklah perekonomian. Nelayan pun susah, penjual jasa pun susah. Ya ada sedikit-sedikit. Namun bisa disiasatin. Kalaupun mereka mau berkunjung, dia tidak langsung ke sentralnya, atau dia punya ikat janjian. Oh, kita tunggu di sini, ntar tolong kalau saya sewa snorkel tolong dibawakan, atau catering tolong diantar. Iya. Oh. Iya. Jadi karena kita tidak mau membawa virus. Ya untuk menular ke warga itu. Iya. Itulah, jadi perubahannya sangat signifikan betul ya. Ya terpuruk lah, dikatakan terpuruk ya, kesian. Ya kalau kita dapat gaji dan nelayan, iya benar. Pemandu benar-benar konsentrasi dengan wisata. Ya kalau kita memang kan di pemerintah kan, ya walaupun wisata itu di bidang kita, ya tapi kita tidak menutup diri, ya karena manusia butuh hidup. Keahlian kita di instruktur ngajar diving, ya kita apa salahnya kita bantu orang yang nggak mampu untuk melakukan diving tersebut. Jadi penghasilan dari pandemi dari situ tuh. Iya. Selama pandemi. Iya, selama pandemi pun ya kita semua jasa wisata terpuruk. Iya benar. Ya, terpuruk ya, benar-benar terpuruk, kesian ya saya katakan. Ya untung mereka yang punya kerjaan di instansi lain. Sabtu minggunya mereka masih bisa membawa jual jasa sebagai pemandu atau guide lokal. Itu ya, ada yang bisa buat catering. Itu ya, jadi benar-benar terpuruk. Ya memang ada bantuan COVID-19 itu. Ya tapi kan hanya bantuan sembako. Bantuan sembako. Ya terus mereka sehari-harinya jajannya. Bahkan kita sulit untuk beli sembako pada waktu itu ke Jakarta karena dilarang. Iya. Dilarang. Jadi dari Jakarta yang kesini ngirim sembakonya. Iya, ngirim sembakonya. Adapun itu hanya terbatas kapalnya. Terbatas ini berangkat beli sembako gitu kan. Kalau memang dilarang semuanya, kita di sini nggak bisa makan udah. Iya benar juga. Susah, iya. Oke nih, buat pesan-pesan nih untuk para wisata yang pada mau main ke Pulau Seribu. Ya. Pesan dari Bapak gimana? Ya kalau pesan saya sendiri, ya memang Pulau Seribu ini destinasi wisata yang 10 terbesar. Ya di Indonesia lah. Zona destinasi yang 10 terbesar ya. Alangkah baiknya jamnya untuk sekarang ini ya kita mematuhi peraturan itu aja lah yang ditetapkan pemerintah, protokol kesehatan itu ya. Ya terus ya satu, ya memang kalau kita lihat dari pergaulan yang wisata ya, Bali ada juga yang salah gunakan, ya
dia mentang-mentang di Pulau Seribu ini aman, maka dia bawalah barang-barang terlarang. Itulah jangan sampai itu yang pertama pesan saya nih, jangan sampai dari Jakarta menggunakan atau konsumsi barang-barang tersebut di wisata Kepulauan Seribu. Tuh, ini aja ya. Kenapa takut? Takutnya ketika pemerintah pusat mengklaim, maka ditutup. Akhirnya kita pun susah kan. Nah, benar. And give jadinya ya. Ya jadi kita itu. Kedua, ya betul. Ketika memang itu ada sampah, ya jadilah wisata yang ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan artinya ketika buang sampah taruh tempat yang sudah ditetapkan. Iya. Ya ketiga memang karena kita jual lautan bahari, kita buat wisata bahari ini ya, sama jaga terumbu karang kita, saling menjaga ya, jangan mengambil dan jangan merusak. Adapun kita melihat don't touch, ya, jangan sentuh apapun. Takutnya ketika dia sentuh itu berbahaya, yang merugikan kan dia. Kita cukup menikmati, melihat dan menjaga untuk kelestarian yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama terumbu karang itu. Karena buat kita, anak cucu kita juga. Iya, buat anak cucu. Kita tidak nanti takutnya ketika kita sudah rapuh, kita tidak bisa meninggalkan kekayaan alam, hanya bisa meninggalkan air mata. Itulah ya. Iya, itulah kita berkomitmen di sini ya. Ya lebih baik kita mati berkalang bangkai daripada pulau kita dirusak sama orang lain. Iya. Itu aja ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau masuk atau mau berlibur ke pulau wisata, langsung aja kontak Pak Mariadi. Nanti ada di bawah sini nih. Iya. Oke. Kita berdoa lah supaya pandemi cepat selesai, Pak. Oke, ya mudah-mudahan ya pandemi ini kita cepat selesai. Ya kita berdoalah bukan hanya untuk kita aja, untuk saudara-saudara kita yang akan niat berkunjung atau dimanapun di seluruh Nusantara, ya umumnya di Pulau Seribu, kita berdoa untuk menjaga keselamatan kita. Ya kita doa, kita dengan baca Fatihah, Illah Nabi Karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti kirami sa'u lillahumul Fatihah. Amin. Oke, selesai. Ya, hanya itu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa wisata? Pulau Seribu. Terima kasih, Bapak. Tos dulu. Apa nih? Wisata Jaya. Wisata Jaya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap.